Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karyanto dari kelas 12 NKP. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita pada acara yang pertama kita pelajaran PAI. Dalam kali ini kita akan mempresentasikan masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam yaitu cikal bakal masuknya agama Islam pada abad ke-1 sampai dengan 5 Hijriah atau pada abad ke-7 sampai dengan 8 Masehi. Melewati yaitu Selat Malaka dan selat-selat yang ada di Jawa. Kerajaan yang pertama di Indonesia yaitu berada di Aceh. Nama kerajaannya yaitu Samudra Pasai, yang kemudian Kesultanan Aceh, terus ke dataran Sumatera yaitu kerajaan yang berada di Palembang. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kita beralih ke Jawa. Di Jawa yaitu pada masa itu melewati selat yaitu selat Sunda, dan pelabuhan yang disinggahinya yaitu pelabuhan Priuk berada di Jakarta, kemudian pelabuhan yang berada di Gresik. Pada saat itu kerajaan pertama di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak yang terletak di Jawa Timur. Setelah kerajaan Majapahit hancur, terus kemudian setelah kerajaan Demak hancur, maka diambil alihlah oleh Jaka Tingkir yaitu kerajaan Pajang, dan kerajaan-kerajaan itu menyebarkan agama Islam di Jawa. Pada saat ini yang terkenal yaitu 9 orang yaitu Wali Songo. Cukup sekian presentasi yang bisa saya uraikan. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Restu Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan, pernikahan, kesenian, dan pendidikan ajaran tasawuf dan politik dari penyebaran agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di presentasi penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'itnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang meminta pencerahan darinya di akhir nanti. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Indonesia yaitu melalui 6 jalur atau 6 cara. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah pernikahan, lalu ketiga yaitu kesenian, keempat ada alur pendidikan, kelima ajaran tasawuf, dan yang terakhir itu dalam bidang politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur perdagangan dan pernikahan. Pertama, alur perdagangan. Pada abad ke-7 sampai ke-16, alur perdagangan di Indonesia itu sangatlah ramai, terutama dari berbagai negara lain, dari benua Eropa dan dari Timur Tengah. Mereka semua itu berhubungan dengan baik, sehingga dalam perdagangan tersebut agama Islam bisa disebarkan dengan baik oleh para pedagang Islam yang berasal dari Arab, dari Hindia, dan dari Gujarat. Selanjutnya dalam perdagangan itu mereka tidak hanya berdagang tetapi juga mereka itu berdakwah. Jadi mereka tidak sambil menyebarkan agama Islam itu sambil berdagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara dari pernikahan. Cara pernikahan ini sangatlah unik menurut saya, karena dalam pernikahan ini memiliki politik atau cara yang sangat luar biasa. Yang pertama, bisa dalam pernikahan itu misalnya satu orang lelaki
yang beragama Islam nikahi satu orang wanita yang beragama lain, sehingga dengan sendirinya wanita itu harus harus memasuki Islam agar dia bisa menikah dengannya. Karena syarat dalam Islam itu kita harus beragama yang sama. Selanjutnya pernikahan itu bisa dilakukan dari kerajaan-kerajaan. Suatu kerajaan yang memiliki agama Islam hingga menikahi dari seorang putri dari kerajaan lain yang beragama lain, sehingga putri tersebut bisa diajak kembali kepada Islam, sehingga dalam kerajaan tersebut dan kerajaan yang satunya lagi yang saling berhubungan bisa menyebarkan Islam dengan baik. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramdhani dari kelas 12 MKP 2. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu dengan berkenaan dengan kesenian. Jadi proses penyebaran Islam menggunakan media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan dengan Kalijaga, yaitu dengan acara konten dan seni rupa sastra. Jadi Sunan Kalijaga itu dengan cara menggunakan wayang kulit, itu dengan disebarkannya agama Islam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita dapat memperlihatkan cara penyebaran Islam dengan cara pendidikan. Jadi cara penyebaran agama Islam itu tidak dengan cara pernikahan, perdagangan, kesenian, tapi juga dengan cara pendidikan. Seperti mendirikan pesantren di setiap daerah yang bisa menarik orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam tersebut. Didirikannya pesantren itu bertujuan untuk memperdalam ilmu agama Islam dan memperbanyak santri di pesantren tersebut. Pesantren ini bertujuan untuk sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibie Masak. Saya akan menjelaskan tentang tasawuf. Tasawuf penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu, Buddha, dan Kristus dan yang lainnya. Mungkin kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan politik yang terjadi di penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, secara tidak langsung rakyatnya mengikuti si rajanya. Setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, maka kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai Pendidikan itu ini lagi ya. Ya. Dan tadi nilai aingnya apa jadi nilai itu dong kayak nilai di sini. Kamu kali nilai Hei, saya Tommy. Tadi